Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok kelas 10 6A05 ingin mempresentasikan proyek akhir untuk mata kuliah Internet of Things. Nah, berikut judulnya adalah Sistem Mendeteksi Banjir Berbasis IoT. Dan untuk kelompok kami, saya sebutkan namanya, saya sendiri Fatruzen Salman Farizi, lalu 3 rekan saya Muhammad Adrian Travis, Zilzian Gibran, dan juga Fabli Febrian Purnama. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama, ada latar belakang. Nah, kenapa kita memilih proyek ini? Karena banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan datangnya musim hujan yang tinggi, risiko banjir meningkat secara signifikan setiap harinya, terutama di daerah pemukiman dengan drainasi yang buruk atau di dataran rendah. Lalu berikutnya ada tujuan dan manfaat proyek ini. Yang pertama, tujuannya adalah untuk meminimalisir dampak kerusakan akibat banjir. Dan yang kedua, memberikan informasi akurat untuk percepatan penanganan bencana. Jadi istilahnya kayak memberikan warning lebih dulu ya. Lalu yang ketiga, memantau secara real time di wilayah rumah. Jadi mengandalkan teknologi ketika ada bencana, warga-warga sekitar atau daerah sekitar akan siap siaga untuk melakukan penanganan. Lalu berikutnya ada manfaat. Next. Manfaatnya dari proyek yang kita buat adalah menyediakan penjelasan serta pemahaman kepada para pembaca tentang bagaimana teknologi IoT dipakai dalam sistem peringatan banjir sebagai sebuah solusi pintar zaman serba digital ini. Ya, mengikuti tujuan yang tadi. Yang kedua, membangkitkan kreasi baru dan kemajuan teknologi untuk mengurangi risiko bencana yang lebih jitu, sehingga lebih ekonomis dan lebih praktis diterapkan di berbagai wilayah yang sering terkena banjir, contohnya di daerah-daerah sungai yang sering meluap. Dan ketiga, memperluas wawasan masyarakat umum dan pemerintah tentang betapa krusialnya keberadaan sistem deteksi banjir secara cepat dalam meminimalisir bahaya dan dampak negatif yang disebabkan oleh bencana alam. Baik, selanjutnya adalah implementasi. Yang pertama yaitu pemasangan sensor di tanah terendah yang ada di rumah untuk memantau kenaikan permukaan air. Lalu yang kedua, sensor otomatis dipasangkan untuk memantau curah hujan ekstrim. Lalu yang ketiga, sistem notifikasi yang terhubung ke server atau aplikasi mobile untuk mengirimkan peringatan jika level air melewati ambang batas tertentu. Lalu berikut ini adalah alat-alatnya. Yang pertama adalah switch float, yaitu adalah saklar pelampung yang berfungsi sebagai sensor level, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk menentukan tingkat cairan dalam tangki. Lalu yang kedua adalah Node MCU. Node MCU merupakan salah buah platform IoT yang bersifat open source dalam sebuah board yang sudah diintegrasikan dengan berbagai fitur selayaknya microcontroller dan kapasitas akses terhadap Wi-Fi dan juga chip komunikasi yang berupa USB to serial. Lalu alat yang ketiga yaitu micro USB. Fungsi utamanya adalah sebagai antarmuka daya untuk pemrograman. Lalu yang keempat, kabel jumper. Kabel jumper berfungsi sebagai konduktor listrik untuk menghubungkan komponen-komponen dalam rangkaian seperti sensor banjir, microcontroller, dan modul lainnya. Lalu berikut ini adalah software pendukung yaitu Arduino IDE dan Telegram sebagai sistem untuk melihat. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan codingan untuk sensor banjir.
sistem pendeteksi banjir. Yang pertama sini ada variabel untuk WiFi dan bot Telegram yang berfungsi untuk menerima pesanan jika alat mendeteksi banjir. Dan sini ada variabel untuk sensor pin-nya. Kita menggunakan pin D1 yang di bawahnya ada fungsi boolean untuk switch float-nya. Jika low berarti air tidak banjir. Di sini ada void setup. Di void setup sendiri ada serial begin. Terus ada pin mode. Pin mode ini ada sensor pin yang tadi D1 sama input pull up untuk mengaktifasi sensor float-nya. Sini ada void loop yang berguna untuk mendeteksi banjirnya. Sini if current state sama dengan height dan previous state sama dengan low, berarti nanti muncul tulisan waspada banjir. Kalau yang kedua, if current state sama dengan low dan previous state sama dengan height, nanti muncul tulisan air sudah surut. Dan sini ada void connection to Wi-Fi. Fungsi ini berguna untuk mengetahui apakah alat sudah tersambung ke Wi-Fi atau belum. Yang ketiga, void reconnect Wi-Fi. Fungsi ini bertujuan untuk mengecek apakah Wi-Fi terputus atau tidak. Kalau terputus, nanti ada tulisan Wi-Fi terputus, mencoba menyambung ulang. Dan terakhir ini ada void send telegram message. Fungsi ini bertujuan untuk mengirim pesan ke Telegram. Di sini ada fungsi if tanda seru client.connect telegram host https port serial.printin gagal koneksi ke Telegram server. Ini berfungsi untuk bot kita jika mengirim pesan jika bot kita tidak terkonek ke server. Dan jika pesan sudah terkirim, bakal tertulis di sini serial.printin pesan sudah terkirim. Jadi sini saya akan mendemonstrasikan alat yang kami buat, yaitu alat pendeteksi banjir. Cara kerjanya sederhana. Di sini ada switch yang berguna sebagai pelampung. Jika banjir, switch ini akan naik ke atas dan mengirimkan pesan waspada banjir. Dan jika air sudah reda atau surut, switch-nya bakal turun kembali dan mengirimkan pesan air sudah surut. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, sistem mendeteksi banjir berbasis IoT merupakan solusi modern dalam upaya mitigasi bencana banjir. Dengan memanfaatkan berbagai sensor seperti sensor ketinggian air, kelembapan, curah hujan, dan suhu, sistem ini dapat memantau kondisi lingkungan secara real-time. Data yang diperoleh dikirim melalui jaringan internet untuk diproses dan dianalisis, sehingga memungkinkan peringatan dini kepada masyarakat maupun pihak berwenang sebelum banjir terjadi. Implementasi sistem ini dapat meningkatkan kecepatan respon, mengurangi kerugian, serta membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat dalam penanggulangan bencana. Saran 1. Pengembangan teknologi. Perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut pada teknologi sensor dan sistem komunikasi agar sistem lebih akurat, stabil, dan tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim. 2. Peningkatan infrastruktur jaringan. Diperlukan infrastruktur jaringan internet yang stabil dan merata, terutama di daerah rawan banjir, agar sistem IoT dapat berfungsi secara optimal.
3. Integrasi dengan sistem peringatan dini nasional. Sistem ini sebaiknya mengintegrasikan dengan pusat pengendalian bencana nasional maupun daerah agar koordinasi dalam penanganan banjir lebih efektif. 4. Pelatihan dan sosialisasi masyarakat. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara kerja sistem dan langkah-langkah yang harus dilakukan saat menerima peringatan dari sistem pendeteksi banjir. 5. Pengujian berkala dan pemeliharaan. Perlu dilakukan pengujian dan perawatan secara berkala untuk memastikan seluruh komponen sistem berjalan dengan baik dan siap digunakan saat terjadi potensi banjir. Baik, mungkin itu dia hasil presentasi kita tentang proyek sistem pendeteksi banjir berbasis IoT. Untuk jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.